Kita mau bahas lagi ada yang ngupload di media sosial di Instagram masalah Perjadin. Wah. Katanya dia bikin kajian-kajian terkait Perjadin. Ini dari akunnya ini dari Sharing ASN. Mengapa kita semakin tidak ingin perjalanan dinas kalau sudah sering? Waduh. Ini menurutmu buat yang udah sering sih ya. Kayaknya kalau kamu gimana? Kalau sering bakal bosan atau gimana? Kalau udah sering ada yang sering tapi terus dilakukan dan nikung temannya juga ada. Juga ada. Biasanya ada juga sering kan. Memang sebenarnya tujuan SPPD kan salah satunya adalah mencari. Dia ada 4 slide sih ini. Katanya mengapa kita makin tidak ingin perjalanan dinas kalau sudah sering katanya. Iya. Tapi kalau kamu setahun ini udah berapa kali nih perjalanan gitu? Kalau setahun ini udah baru 3 kali sih perjalanan. Baru 3 kali setahun. Itu dianggap sering nggak sih? Itu sangat tidak sering sih. Kalau Ada yang sering setiap bahkan yang ngedes kayaknya bisa yang ngedesnya nge-zoom gitu, lewat Zoom gitu kan lebih bagus, tapi justru dia adanya di tempat langsung gitu. Jadi SPPD. Oke, ini slide ada des rutinnya. Oh gitu. Slide keduanya yang dia bilang katanya pendahuluan. Wah, ada kajiannya. Saat pertama kali kita mendapatkan kesempatan perjalanan dinas, mungkin rasanya menyenangkan, kesempatan untuk melihat tempat baru, keluar dari rutinitas kantor dan mendapat pengalaman yang berbeda. Namun seiring dengan frekuensi perjalanan dinas yang meningkat, justru semakin banyak ASN yang merasa tidak ingin terlibat dalam perjalanan dinas tersebut gitu. Pernah nolak SPPD nggak sih kamu? Kalau nolak kayaknya justru berburu greennya, tapi iya tidak ingin tapi tetap ada orang yang menolak ya, mungkin tempat perjalanan di home base mungkin ngapain kita harus tapi kalau mungkin tempat yang home base ya justru perjalanan dinas kesempatan. Home base-nya kalau di Salatiga perjalanan ke Jakarta sih mau aja. Mau aja, iya. Kecuali home base-nya di Jakarta nggak tahu nih ya. Tapi iya, kalau home base-nya mungkin di Jakarta, keluar daerah mungkin kayak agak mikir-mikir juga ya. Tapi bukannya sekalian buat chilling gitu ya, liburan lihat-lihat pantai, dia kan keluar daerah. Tapi kalau terlalu sering kan capek juga ya, bolak-balik juga sih. Misalnya Jakarta Jayapura gitu. Ini pendahuluannya dia bilang, nah ini ada kajian-kajian secara ilmiahnya ya, the law of diminishing of returns. The law of diminishing returns menjelaskan bahwa ketika kita terus-menerus mendapatkan hal yang sama, manfaat atau keputusan seperti bayangkan kamu memiliki kopi favorit, cangkir pertama di pagi hari terasa nikmat dan meningkatkan semangat. Namun jika kamu minum kopi ketiga atau keempat pada hari yang sama, efeknya tidak lagi sekuat yang pertama, bahkan bisa membuatmu gelisah. Inilah prinsip yang sama dalam perjalanan dinas yang tadinya menyenangkan, lama-kelamaan melelahkan dan kehilangan daya tarik. Tapi ini analoginya kopi gitu loh. Iya. Orang sebenarnya kalau misalnya minum kopi terus-terusan dampaknya apa gitu? Ya dampaknya pasti asam lambung. Bukan masalah. Jadi analoginya agak keliru sedikit atau gimana? Tapi mungkin dampaknya kalau udah kebiasaan kopi gitu kali ya, candu dengan kopi ini gitu, terus tiba-tiba harus lepas dari kopi itu kan. Oh iya. Iya kan. Tapi kalau udah candu semakin sering semakin ini bukannya rame ya kalau oh iya benar ya. Ketagihan game main game terus lanjut terus iya, kan lanjut terus nggak bisa stop gitu. Iya sama kayak ketagihan perjalanan dinas kan. Iya ketagihan perjalanan dinas. Jadi ya, mengapa ASN merasakan ini? Untuk ASN milenial dan Gen Z, perjalanan dinas awalnya adalah cara untuk memperluas wawasan dan jejaring. Iya. Tetapi dengan meningkatkan frekuensi perjalanan. Ini perjalanan dinas ini mau memperluas wawasan dan jejaring ilmu ya ini ya. Harusnya kayak gitu kan. Iya. Tapi ada yang perjalanan dinas sudah ngitung-ngitung berapa uang hariannya yang didapat gitu kan. Dihitung dulu gitu. Ini note ya. Jadi perjalanan dinas ini memperluas tapi sebenarnya wawasan. Maksudnya kan itu digunakan ya kan ini tujuannya awal balik untuk mencari ilmu ya, memperluas wawasan ini tujuannya harus diluruskan dulu gitu. Diluruskan dulu ya. Nombok ya mungkin itu konsekuensi dari. Tapi nggak selama perjalanan dinas itu mencari ilmu. Kadang-kadang ada yang cuma des laporan doang. Ya des laporan juga memperluas relasi lah ya. Tapi gitu, ya jangan. Oh ya memperluas relasi gitu. Tapi ya jangan inilah, jangan uang hariannya yang dihitung. Direkam nggak aja? Nggak, iya direkam beneran nggak? Rekam beneran. Udah bagus soalnya. Iya, jadi jangan sampai uang hariannya dihitung terus apalagi terus tiba-tiba ada top up mungkin nggak boleh ya.
Kalau gampangnya sih biasa transport lokal ya, taksi ya biasa ya, taksi. Jadi yang bayar satu orang tapi notanya ada dua, gitu. Karena satu mobil gitu. Emang nggak boleh kan sebenarnya nggak Ya boleh. nggak boleh lah, kan itu nggak jujur juga. Iya, maksudnya berangkatnya dua dalam satu taksi maksudnya ya. Satu taksi. Tapi tiba-tiba notanya dua. Gitu. Emang ada ya kayak gitu? Ya bisa jadi juga ada gitu. Ada juga yang bisa bilang kan misalnya kebayar ke pihak travelnya saya bayarnya 300 gitu, tapi saya bilang notanya 400 ya Bu gitu kan bisa juga. Oh gitu. iya. Wah, Ya. itu tahu banget, jangan pada pengalaman jangan-jangan. Ada juga mungkin yang nota Grabnya pick up-nya di lokasi yang jauh padahal lokasinya. Tapi kan sekarang udah ini kan, maksudnya udah ada kebijakan ad-cost kan, maksudnya Iya, harus sesuai nota. Oh notanya ini, tapi nggak boleh ya teman-temannya. nggak boleh. Untuk maksudnya Harus kalau bisa jujur, harus gitu. sesuai dengan Iya. apa yang dikeluarkan. Kadang kan itu uang negara. Karena itu nggak berkah juga kan, karena kita mau cari ilmu, mau cari relasi, tapi kok malah berujung kita cari benefit lain gitu. Iya, tapi itu tetap kalau misalnya ada kelebihan, misalnya dari uang perjalanan ternyata lebih, Ya dikembalikan. maksudnya uang hariannya kalau misalnya ternyata uang hariannya 500.000 tapi cuma Iya. pakai 200 kan masih halal kan buat kita. Oh itu masih halal, Masih bisa halal ya, pakai. kalau uang gitu. harian. Yang penting Iya. nota-nota lainnya jujur gitu. Iya betul. Iya betul. Nah ini mungkin ada ini ya awasan, tetapi dengan meningkatnya frekuensi perjalanan seringkali kita menemukan permasalahan kira-kira beban rutinitas perjalanan dinas menjadi rutin dan kehilangan novelty. Novelty apa ya? Oh, kesegarannya. Iya. Waktu yang hilang, proses packing, perjalanan dan adaptasi di tempat baru mengambil banyak waktu dan energi. Benar nggak ya mengambil banyak waktu? Biasanya Biasanya kalau yang perjalanan biasanya kayak enggak ini. kalau biasanya. mengambil banyak waktu Iya. kayaknya enggak sih. Biasanya yang perjadian tuh ada yang perjadian mungkin kegiatannya hari apa tapi berangkatnya minus berapa itu kan. 7 hari sebelum berangkat, Iya. acara bisa nggak sih? Oh, bisa juga itu kan. Tapi nggak boleh lah, bisa Ya gimana? nggak boleh, kan itu terlalu jauh, kan ada batasnya. Iya. Tapi kalau misalnya ada, Oh mungkin ini kenapa dia bilang capek karena itu. iya kali karena ya. dia berangkatnya pasti mepet. Orang-orang perjalanan itu kan rata-rata orangnya berangkat mepet. Jadi yang dari yang pagi, instruksinya pagi itu perjalanan dinas, sorenya harus langsung berangkat tuh kan capek banget, harus Waduh. langsung packing. Itu yang Oh, gitu. beneran ya, yang beneran. Tapi Yang ada juga beneran. yang mungkin berangkatnya H-3 itu kan kayak, waduh, Waduh. kegiatannya masih tanggal segini tapi berangkatnya H-3. Nggak boleh tapi itu ya. Nggak boleh. Jangan ya, gitu Jadi ya, jangan gitu. ya harus sesuai dengan surat tugas tanggalnya gitu. Dan surat tugasnya juga jangan nego juga minta tanggal berapa gitu kan. Emang nggak bisa nego maksudnya gimana nego? Ya kan siapa tahu bisa nego. Iya. Pak saya butuh surat tugasnya tanggal segini ya Pak gitu. Oh, Padahal kegiatannya tanggal segini gitu. Oh, Padahal itu nggak boleh, harus iya. sesuai dengan harus kegiatan. sesuai dengan harinya lah ya. Ya, maksudnya. toleransinya sebenarnya H-1, H+1 aja itu wajar. Itu pun kalau misalnya kegiatannya maksudnya di home base-nya kerjanya di Sabang tapi kegiatannya di Merauke gitu ya. maksudnya Iya, bisa lah. toleransi itu boleh lah, satu hari aja tapi. Hari lah. Soalnya kan memang jangan resiko 3 hari, perjalanan 7 hari. iya, resiko resikonya perjalanan jauh juga. betul. Dan jadwal penerbangannya juga susah gitu. Jadi kalau misalnya dari yang memang lokasinya bandaranya ini ya jadwal penerbangannya gampang ya jangan minta alasan lain gitu. Menit anjir ini. Iya Ini gitu. baru ini. Iya, Gak lanjut, gua nanti Om, kita langsung lihat komentar-komentar dari para pegawai-pegawai sendiri. Iya, Kita lihat reaksi-reaksinya nih. Reaksinya. Ada 50 komen ternyata. Suka kesel dengan mindset Perjadin adalah reward. Perdin adalah penghasilan tambahan, akhirnya semua orientasinya hanya mengejar duit dan SPJ uang. Waduh. Ya, ini tadi balik ya yang tadi. Ya, gitu. Harusnya perjadian itu jadi kita untuk cari ilmu, cari wawasan, cari relasi baru, Reward. tapi bukan malah kita untuk Ngeri. cari-cari ya itu cari duit, cari SPPJ Ini, gitu. ini maksudnya tuh reward gimana? Maksudnya orang yang rajin dapat Perjadin atau gimana maksudnya? Reward gitu, reward. Oh iya. Ada, jangan-jangan orang yang rajin atau nggak selalu rajin juga Nggak ya? nggak selalu rajin. Orang yang menjilat juga bisa dapat reward gitu. Itu reward juga. Tapi balik lagi ya bener ya. Ya, benar. Jangan karena reward lah ya, emang karena Ya, jangan kebutuhan. memang harus perjadian itu karena kebutuhan dan memang kompeten dia yang berangkat ya itu. Betul. Oke. Nah, apa lagi nih komentarnya? Malas nombok karena etos tujuan di luar SBM. pagu SBM. Itu Waduh. aja kalau saya. Oh. Wah, ini pasti. Tapi selama ini kalau kau ngalamin nombok dulu atau gimana sih?
Kalau selama ini aman sih, aman ya. At cost notanya. Kalaupun nombok juga paling beberapa hari aja paling ya. Iya. Beberapa. Ini ada komentar lagi. Apalagi jika dilaksanakan pada akhir pekan. Waduh, ini paling hal yang cocok dianggap sebagai reward justru mengurangi waktu istirahat yang bisa berdampak terhadap produktivitas pada hari kerja berikutnya. Waduh. Tapi kenapa ya? Maksudnya kenapa ini kayaknya komentarnya nggak seneng gitu terjadinya di akhir pekan. Padahal sebagian ya. Ironisnya belanja pegawai terbesar itu ya dari Perdin. Waduh. Include airfare dan hotel. Mending gapok dan tunjangan disamain aja kayak kemen. Waduh. Katanya Perdinnya mending maksudnya di efisiensi, ya. Sisa anggarannya dinaikin ke Tukin. Itu betul. Saya setuju sih kalau Perdinnya di efisiensi memang benar harus dikaji sesuai dengan kebutuhan. Iya. Kalau pelatihan mungkin masih oke, boleh. Ini kan pengembangan ilmu ya. Tapi kalau ngedes itu mungkin harus dikaji gitu kan. Oke, itu yang terakhir ya. Oke, buat teman-teman semuanya, sampai bertemu kembali. Gimana? Kamu udah berapa kali tahun ini? Baru 3 kali. Saya belum pernah. Oke.